Selamat pagi, apa kabar MGI Lovers? Banyak yang tanya ke saya, Pak, gimana sih cara kerja di bisnis network marketing itu? Nah, Bapak Ibu, ini garis besarnya ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung. Ya, apapun marketing plan-nya, apapun, ya, modal terbesar di bisnis network adalah impian atau cita-cita. Ya, kenapa harus cita-cita, Pak? Impian. Karena kalau nggak ada ini, ibarat mobil Alphard nggak ada bensinnya, nggak bisa jalan, Pak. Ya. Impian atau cita-cita adalah bahan bakar utama menggerakkan bisnis Anda. Ya, impian dan cita-cita. Kenapa harus ada impian, Pak, di bisnis network? Di bisnis lain nggak pakai impian. Ya karena bisnis network, apalagi MGI cuma 2.400.000 modalnya kan. Jadi kalau nggak ada cita-cita, nggak ada impian, begitu ini sudah balik modal, kita udah malas mengerjakannya. Tapi beda banget dengan konvensional. Modalnya 2,4 miliar. Tanpa cita-cita pun, tanpa impian yang kuat, pasti Anda kerja mati-matian. Kenapa? Karena kalau Anda nggak kerja mati-matian, 2,4-nya hilang. Ini namanya resiko. Itu sebabnya bisnis network bahan bakarnya adalah impian. Udah ya. Kemudian langkah kerjanya apa? 1, buat daftar nama. Nah, ini namanya langkah kerja. Ya, langkah kerja. Apapun bisnisnya. Ya, apapun network Anda. Ini langkah kerjanya. Terus, kalau sudah buat daftar nama gimana? Ya, buat janji. Atau mengundang orang-orang yang ada di daftar nama ini. Bro, besok ya jam 2 ketemu di Maco Cafe, Biro Brajan ya. Jam 2 siang ya. Ada apa? Nanti di sana akan saya jelaskan. Bla 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 bla. Ya ini ya. Atau bro, sudah bosan hidup melarat di PPKM ini? Yuk ngopi-ngopi bareng yuk di Maco Cafe. Kenapa? Ada solusinya. Gitu ya. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga presentasi. Nah, terus yang keempat apa, Pak? Follow up. Terus yang kelima apa, Pak? Follow the system. Ikuti sistem. Nah, iya, sistem itu apa? Sistem di network marketing. Ini abadi Bapak Ibu, di mana-mana. Ya, apapun Anda belajar bisnis network, buku A, buku B, buku C, ya cuma ketemu ini. Yang pertama 1, pintar-pintar melakukan edifikasi. Mempromosikan hal-hal yang positif. Ya, memberi respek kepada pihak ketiga. Ya, memberi respek kepada pihak ketiga. Loh, kenapa kita harus memberi respek kepada pihak ketiga? Terutama orang-orang yang membantu bisnis kita berkembang. Ya. Karena kita nggak bisa memberi respek kepada diri sendiri. Contoh, saya menyampaikan, Pak Bro, di bisnis ini saya lah orang yang terhebat. Nah kalau gitu jadinya kan terkesan sombong. Maka Anda harus pintar melakukan edifikasi. Ini bagian dari sistem. Oke, siapa yang perlu diedifikasi? Upline sponsor Anda. Bro, nanti sebentar lagi ya orang yang mengenalkan bisnis ini kepada saya akan datang dan dia akan duduk di sini. Ya, beliau itu setahun yang lalu memperkenalkan bisnis ini dan hidup saya menjadi berubah 180 derajat karena orang yang satu ini. Beliau luar biasa, ya, luar biasa komitmen dalam bisnisnya, bla bla bla. Ya, yang diedifikasi adalah hal-hal yang baik tentang upline. Ya, terus apa lagi yang diedifikasi? Downline.
Ya, downline perlu diedifikasi. Edifikasi itu seperti orang bernafas, Bapak Ibu. Ketika orang lain memberi penghargaan kepada Anda, itu seperti Anda menghirup nafas. Anda harus melakukan edifikasi balik. Kalau enggak, seperti Anda menahan nafas, nanti mati. Anda harus hembuskan kembali nafas yang Anda hirup tadi. Edifikasi balik downline Anda, supaya downline Anda punya kekuatan di depan prospeknya. Nah, nanti ini kita role play ya, edifikasi. Terus apa lagi yang perlu diedifikasi? Perusahaan. Perusahaan tentu saja ada CEO-nya, ya ada global GM-nya, ada produknya, nanoteknologi, ada mega plan-nya, ya. Ya, semua yang baik Anda ceritakan, promosikan. Terus apa lagi? Alat bantu. Alat bantu di bisnis ini kan ada buku, ada video. Anda harus pintar mengedifikasi. Pak Bro, saya baca buku ini. 6 bab saja saya punya penghasilan 100 juta. Gimana caranya? Coba aja. Anda mulai dari bab 2. Setelah bab 2 selesai, Anda lompat ke bab 30. Bagaimana cara memulai bisnis dengan benar. Kemudian balik ke bab 26. Kenapa? Di situ dijelaskan bagaimana kita membangun tim. Membangun kedalaman tim. Ya, kenapa harus membangun kedalaman? Karena hanya dengan kedalaman yang dalam, penghasilan kita bisa stabil. Passive income. Anda harus pintar edifikasi alat bantu. Bro, video ini saya gunakan untuk prospek online. Saya kirim dulu videonya ini, baru saya presentasikan. Atau bikin janji ketemu, baru saya presentasi. Anda harus pintar edifikasi alat bantu. Terus apalagi yang diedifikasi? Crossline. Oh, penting ini. Anda harus, misalnya Anda membangun di daerah Kudus, Jepara, Semarang. Di situ belum ada grup Anda yang berhasil. Maka Anda perlu edifikasi crossline Anda. Saya punya crossline leader Pantura, namanya Pak Ahmad Ghazali. Ya, saya ceritakan kepada orang-orang di utara sana. Beliau itu dulunya seorang asisten penjual pecel. Tapi sekarang leader besar di bisnis MGI Club. Beli rumah, beli mobil, aneka reward. Itu edifikasi crossline. Orang-orang yang pintar mengedifikasi, yang melakukan hal ini, pasti grupnya cepat besar. Ya, ini sistem. Yang kedua apa? Konsultasi. Bapak Ibu, Lionel Messi, Ronaldo, pemain-pemain bola itu yang hebat-hebat itu, dia punya pelatih, Bapak Ibu. Ya, punya pelatih. Anda pengen punya 100 juta. Ya, penghasilan 100 juta per bulan. Anda perlu tunjuk seorang accounting, konsultan. Ya, dan itu bayar kalau di bisnis konvensional. Tapi beruntung kita di bisnis network, nggak bayar, gratis. Kita hanya perlu tunjuk satu pelatih. Siapa pelatih itu? Upline aktif Anda. Pak, kebetulan upline sponsor saya aktif banget dan terima reward. Nah, Anda konsultasi ke dia setiap bulan. Konsultasi yang bagus itu, ya, yang baik dan benar, ketika Anda sudah bertanya kepada pelatih Anda, coach, saya mau penghasilan saya minggu depan itu 10 juta per bulan. 10 juta. Oke, minggu itu. Apa yang harus saya lakukan? Oh, berarti minggu itu kamu harus punya misalnya 6 orang mitra baru. Dan masing-masing 6 orang mitra baru ini punya 3 level ke dalam. Nah, 10 kali table talk dalam minggu itu, kemudian 1 kali short training.
pasti ketemu 10 juta minggu itu. Nah, hal-hal ini kalau Anda nggak tanyakan di konsultasi, lah jadi awang-awangan. Mau mengerjakan sesuatu jadi malas. Oh, wah, 10 juta per bulan sih. Padahal gampang caranya kan? Ya. Pengen 10 juta minggu itu, Anda harus segera ketemu 6 mitra baru. Ya, di luar anak Anda, istri Anda, harus 6 orang di luar keluarga Anda. Orang lain ya. Kenapa? Karena 6 orang itu punya potensi. Punya daftar nama. Mungkin tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi. Mungkin sikap 6 orang ini lebih baik daripada kita. Ya, mungkin kekuatan ekonominya jauh di bawah atas gitu. Terus ya tingkat pendidikannya jauh di atas kita. Koneksinya luas. Nah, sehingga kalau kita bantu membangun 3 level ke dalam masing-masing 6 orang ini, ya kan? Ya nanti ketemu dengan cara 10 kali table talk, 1 kali short training, ketemu ini Pak, 10 juta ini ketemu minggu itu. Ya, ini konsultasi. Nah, jadi nanti ini ada di training ya. Training kita ikut kelasnya. Nah, yang ketiga apa? No cross lining. Ya. No cross lining itu maksudnya apa Pak? Ini upline sponsor. Sponsor Anda itu mensponsori 2 orang kan, si A dan Anda. Yang namanya crossline itu A dengan Anda ini namanya crossline. Nah, ini namanya crossline. Anda bergaul ke A kasih buku, Anda balas dengan kue, ya, dia transfer pulsa, boleh bersilaturahmi boleh. Yang tidak boleh adalah Anda konsultasi kepada A. Itu namanya cross-lining. Si A konsultasi bisnis kepada Bapak Ibu. Itu nggak boleh. Ya ini pegangannya prinsip abadi nih. Kalau sudah terjadi cross-lining, mau jungkir balik Anda bekerja bisnis ini nggak besar-besar. Ya ini ya. Ya ini sistemnya. Cuma 3 ini abadi nih Bapak Ibu. Apapun bisnis network Anda, ya, Anda punya langkah kerja, ya, punya cita-cita, impian, punya langkah kerja yang tiap hari Anda kerjakan, ya, kerjakan sistem ini. Kenapa harus sistem ini? Ya, karena ini bisnis bersistem. Nah, terus apalagi Pak yang perlu dimiliki? 7 kebiasaan baik. Ya, 7 kebiasaan. Apa itu Pak? 1, presentasi ya 15 kali per bulan. Ini kan kebiasaan aja Bapak Ibu. Pak, saya mau 100 juta, ya naikkanlah 30 kali dalam 1 bulan. Sendiri, ya. Jangan aja upline. Kenapa? Kesuwen. Anda mau presentasi di kota A. Ya, mau ngajak upline-nya nggak bisa karena upline sedang presentasi di kota B. Padahal Anda sudah janji di kota A. Udah hajar sendiri, presentasi sendiri. Ya. 15 kali dalam 1 bulan. Yang kedua apa? Pakai produk Bapak Ibu. Ketika Anda cerita tentang kacamata medis, Anda harus pakai kacamata medis. Ketika Anda bicara tentang ion generator, Anda harus pakai ion generator. Karena kita seorang good promoter, bukan seorang sales marketing. Pakai produk. Yang ketiga, layani pelanggan. Yang saya lihat banyak di grup, ada ya prospeknya bertanya, Pak, apa itu M52? Sibuk cari upline-nya. Plan punya nggak gambar M52? Berarti yang melayani pelanggan adalah upline Anda, bukan Anda.
harus Anda sendiri yang layani pelanggan Anda, prospek Anda. Kenapa? Karena dia kenal dengan Anda, gitu ya. Layani pelanggan. Terus yang keempat apa? Nah ini berat nih. Kebiasaan yang nomor 4 ini berat. Se-Indonesia berat. Kenapa banyak orang gagal di bisnis network? Karena tidak punya kebiasaan ini. Apa itu? Baca buku 15 menit per hari. Ya. Nah, buku apa aja Pak? Nah, saran saya bukunya ini. Bukunya ini. Cukup 2 buku ini. Anda punya penghasilan ratusan juta tiap bulan loh. 2 buku ini. Kenapa? Apa yang saya bahas, impian, langkah kerja, sistem, kemudian 7 kebiasaan baik, ya ada di sini, di 2 buku ini. Ya, 14 kendala yang selalu dihadapi para pelaku network ada di buku ini. Jadi kalau Anda sudah mampu mengatasi 14 kendala yang diberitahukan dalam buku ini, bisnis Anda menyenangkan guys. Nggak akan ketemu masalah. Masalah tidak menjadi masalah. Yang kelima apa? Kebiasaan menonton video yang berhubungan dengan industri network marketing. Bagaimana cara mengatasi orang komplain. MLM susah ya, itu ada videonya. Terus, Pak, bisnis ini nggak bergengsi, itu ada videonya. Pak, bagaimana cara bikin daftar nama? Itu ada videonya. Ini zaman sekarang sudah canggih ya. Nah, yang keenam apa Pak? Ya, hadiri pertemuan. Online atau offline. Ya. Ini kebiasaan loh. 7 kebiasaan baik. Ya. Terus yang 7 apa Pak? Ya, good team player, ya bisa kerja sama, kerja tim. Ya. Kenapa harus kerja tim? Ya bisnis ini bonus yang paling gede kan bonus tim. Jadi Anda harus punya tim. Nah untuk bisa bekerja bersama tim, ya ini, ya mandiri, kemudian bekerja dengan target. Walaupun bisnis ini nggak ada tutup poin. Ya, nggak ada target-target dari perusahaan, tapi Anda harus target pribadi dong. Supaya apa? Supaya cita-cita Anda tadi nih, cita-cita Anda terwujud. Tahun depan saya harus punya rumah dari bisnis ini. Ya, ketika Anda konsultasi kepada upline, tahun depan saya harus punya rumah, plan. Berarti 6 bulan pertama ini grupmu harus 4.000 kiri, 4.000 kanan. Nah, kan gitu. Ya. Nih. Apa yang harus Anda kerjakan? Banyak-banyakan di langkah kerja. Bikin daftar nama yang banyak, bikin janji yang banyak, presentasi yang banyak, follow up yang banyak. Kemudian orang-orang yang sudah join tadi, arahkan mereka bekerja sesuai sistem. Ajari mereka apa itu edifikasi, apa itu konsultasi, apa itu no cross lining. Nah, di buku ini semua dibahas guys. Ya, itu sebabnya buku ini selalu saya bawa kemana-mana. Karena di tas saya cuma alat demo, buku, dan jadwal acara. Saya selalu pintar mempromosikan acara, pintar mengedifikasi acara. Acara itu bagian dari alat bantu. Ya, pertemuan namanya. Jadi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak bingung, jadi di bisnis network marketing, ya garis besarnya hanya ada 3 hal ini. Yang pertama, langkah kerja. Ya. Yang kedua, Anda bekerja sesuai sistem. Yang ketiga, Anda punya kebiasaan baik ya, yang harus Anda bangun setiap hari. Ya, ini. Nah, langkah kerjanya ini, ya Anda harus pintar melakukan bisnis ini dengan sistem yang benar ini, kan? Ya, edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Yang ketiga, miliki 7 kebiasaan baik ini. Pasti bisnis Anda besar. Oke, begitu guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super.